Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan kembali pembelajaran tematik masih di pembelajaran jarak jauh. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Pada hari ini kita masih di subtema 1 dengan tema menjaga keseimbangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Kita masuk pada pembelajaran menjaga keseimbangan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam terdiri atas dua komponen, yaitu komponen biotik meliputi hewan, tumbuhan, dan makroorganisme. Komponen abiotik meliputi minyak bumi, gas alam, air tanah, dan cahaya matahari. Ini adalah yang termasuk sumber daya alam, ya. Ada komponen biotik dan komponen abiotik. Berdasarkan sifatnya, sumber daya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui ialah kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan terus-menerus. Contohnya seperti tanah, ya. Ada beberapa jenis tanah, diantaranya yaitu ada tanah vulkanik, tanah humus, dan tanah gambut. Yang kedua ada hutan. Nah, hutan ini dapat rusak dan musnah apabila tidak dilestarikan, ya. Nah, penyebab kerusakan hutan ini diantaranya ada penebangan hutan secara liar, kebakaran hutan yang terjadi pada musim kemarau, atau pembakaran hutan untuk membuat ladang. Jadi sengaja dibakar, ya. Lalu yang ketiga ada hewan. Nah, hewan ini dapat dibedakan menjadi tiga. Ada hewan liar, ada hewan peliharaan, juga ada hewan ternak, ya. Hewan liar itu hewan yang hidup di alam bebas tanpa pengawasan atau perawatan dari manusia. Beda dengan hewan peliharaan. Kalau peliharaan itu seperti kucing, misalnya dirawat atau diawasi oleh manusia, dirawat dalam rumah, ya. Dan atau hewan ternak. Hewan ternak itu seperti sapi, kambing, ayam, bebek yang mempunyai kandang, ya, tidak hidup di luar bebas. Lalu kemudian ada air. Nah, air ini merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup, ya. Jadi manusia itu menggunakan air untuk minum, mandi, mencuci, dan memasak. Bukan hanya manusia, ya, hewan, tumbuhan juga membutuhkan air. Selanjutnya ada udara, ya. Jadi udara juga sangat dibutuhkan oleh manusia. Lalu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ialah sumber daya alam yang dapat habis. Contohnya seperti bahan tambang. Ya, bahan tambang ini mempunyai beberapa jenis bahan tambang. Yang pertama ada bahan tambang mineral logam. Nah, bahan tambang mineral logam ini merupakan bahan tambang yang berwujud biji. Contohnya seperti ada biji besi, nikel, emas, tembaga, timah, dan bioksit, ya. Yang kedua ada bahan tambang mineral bukan logam. Nah, bahan tambang mineral bukan logam ini contohnya seperti kapur, belerang, pasir, kaolin, asbes, mika, tanah liat, dan intan. Itu termasuk bahan tambang mineral bukan logam. Lalu ada bahan tambang sumber tenaga atau energi. Nah, bahan tambang ini contohnya seperti dari bahan tambang minyak bumi, gas alam, dan batu bara.
Kita sumber daya alam termasuk tumbuhan sangat berperan penting bagi kehidupan di muka bumi. Ya, jadi tumbuhan juga termasuk sumber daya alam yang sangat berperan penting untuk kehidupan di muka bumi, untuk manusia, tumbuhan dan juga hewan. Ya, nah, tumbuhan ini memiliki peran yang sangat penting. Ya, tumbuhan dapat menghasilkan oksigen melalui apa? Proses fotosintesis yang sudah kita pelajari ya di tema sebelumnya. Dan tumbuhan ini juga mampu membantu menyerap gas karbon dioksida dari udara. Juga tumbuhan ini merupakan sumber karbohidrat, protein, vitamin, serat, lemak, serta senyawa lainnya yang sangat berguna bagi kehidupan manusia dan hewan. Selain itu juga, ada tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Sebagai bahan pangan itu yaitu pohon mangga, misalkan pohon pepaya, pohon pisang, dan pohon rambutan itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Ada juga yang dimanfaatkan bagian batangnya, seperti tebu. Tebu itu bisa digunakan sebagai bahan baku gula pasir. Ubi jala dan kentang juga adalah salah satu contoh akar tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai sumber pangan. Tumbuhan bisa digunakan untuk bahan bangunan. Seperti yang digunakan sebagai bahan bangunan itu adalah kayu. Ya, kayu itu bisa membuat rumah, bisa membuat meja, kursi, lemari, dan yang lainnya. Selanjutnya, tumbuhan dimanfaatkan bagi lingkungan sebagai penambah nilai estetika. Contohnya adalah tanaman hias ya untuk menambah keindahan. Tumbuhan dapat menghasilkan bahan baku kain yaitu benang. Ya, beberapa jenis tumbuhan yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku kain itu diantaranya juga ada kapas dan rami ya selain dari benang. Tumbuhan dapat menghasilkan obat-obatan herbal atau jamu. Ya, tumbuhan ini sebagai bahan bakunya seperti jahe, temulawak, kunyit, daun pepaya, daun salam, dan daun sirih itu bisa digunakan sebagai obat-obatan herbal dan jamu. Nah, ada juga beberapa industri yang menggunakan tumbuhan sebagai bahan bakunya yaitu sebagai industri karet. Nah, untuk membuat ban, terus untuk membuat karet juga. Ada juga industri cat menggunakan bahan baku getah pinus dan pohon pinus. Ada juga industri minyak sawit menghasilkan minyak dan buah kelapa sawit. Nah, itu adalah manfaat dari tumbuhan. Kita lanjutkan. Upaya pelestarian lingkungan. Upaya yang dilakukan untuk melestarikan tanah dan hutan antara lain melalui tata guna lahan, peraturan tebang pilih pohon, reboisasi, dan sistem tumpang sari pada pertanian. Nah, di sini adalah upaya yang dilakukan yaitu tata guna lahan, peraturan tebang pilih pohon, reboisasi itu penanaman kembali, dan sistem tumpang sari pada pertanian. Sistem tumpang sari pada pertanian ini adalah menanam sekaligus 2 pohon ya dalam satu lahan. Pelestarian sumber daya air dilakukan dengan cara mencegah pencemaran pengamanan pintu-pintu air, pengurangan perusakan air, penyediaan resapan air, dan pengusahaan penghematan air. Nah, pada pelestarian hutan dilakukan dengan cara melindungi sungai, danau, mata air, dan rawa. Untuk pelestarian udara dilakukan dengan cara melakukan penyaringan terhadap pembuangan gas dari pabrik-pabrik dan penanaman sebagai paru-paru kota. Contohnya penanaman pohon di pinggir-pinggir jalan itu dapat digunakan sebagai paru-paru kota.
Nah, materi hari ini Ibu cukup mau sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan materi di hari selanjutnya. Selamat belajar dan tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dan memakai masker jika bepergian ya. Cukupkan dari Ibu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan kebersihan.